Oke, bertemu kembali di channel YouTube saya yang pasti Rainal Panjaitan selalu memberikan konten-konten tentang materi-materi kimia. Mudah-mudahan semakin banyak nanti yang like dan subscribe. Semoga kita tetap terus berkarya di konten-konten selanjutnya. Baik, hari ini kita masuk materi berikutnya. Kali ini saya mau bahas tentang isomer dan sifat-sifat hidrokarbon. Isomer dan sifat-sifat hidrokarbon. HK. Hidrokarbon saya singkat dengan HK ya biar lebih simpel. Oke. Nah, kalau misalnya bicara tentang isomer, yang pertama sekali kita harus tahu dulu sebenarnya isomer itu apa gitu ya. Isomer ini adalah senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya atau rantai karbonnya tidak sama. Atau nanti misalnya contohnya dia sama-sama C-nya 5, tapi cara penggambarannya atau sama-sama C5H12 misalnya. Jadi nanti penggambarannya tidak sama. Ada satu yang rantai lurus, ada satu yang bercabang. Padahal pada dasarnya semua adalah rumus molekulnya sama-sama C5, sama-sama hanya 12. Itulah nanti yang akan kita bahas di sini ya. Nah, isomer pada hidrokarbon itu kita pecah. Yang pertama dia adalah isomer pada alkana. Isomer pada alkana. Kita harus ingat alkana kemarin adalah rumusnya CnH2n tambah 2 gitu ya. Nah, kalau isomer pada alkana pada dasarnya dia hanya isomer rantai atau isomer struktur. Jadi kalau isomer pada alkana itu hanya memiliki isomer struktur atau isomer rantai. Nah, artinya apa? Isomer struktur atau isomer rantai ini senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama, senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Oke. Jadi ini definisi isomer rantai. Kita langsung ke contoh aja biar gampang ya. Oke. Jadi pada dasarnya isomer ini adalah tinggal buat-buat aja. Kita mau menggambarkan yang C4H10. Ini apa namanya? Butana ya. C4H10 butana. Nah, C4H10 ini bisa digambarkan lebih dari satu. Yang pertama, rantai lurusnya begini. C-nya kan ada 4. Ingat ya, kalau misalnya ada satu garis ini, berapa lagi kurangnya? Harusnya kan 3. Garisnya itu dilengkapi aja langsung dengan H3. Oke. Kemudian kalau 2 garis berapa lagi? 2. Kalau 2 garis berapa lagi? 2. Kalau 1 garis nah 3. Ini kan namanya adalah rantai lurus ya kan? 1 2 3 4. Namanya adalah N-butana. Nah, ternyata atom C yang 4 hanya 10 itu bisa penggambarannya juga lebih dari 1. Bisa jadi seperti ini, bisa satu lagi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Boleh, coba kita hitung. C-nya benar nggak 4? 1, 2, 3, 4. Hanya benar nggak 10? Ini satu garis, berarti 3 lagi. Satu garis, 3 lagi. Satu garis, 3 lagi. 3 garis, 1 lagi.
3, 3, 3, 9 tambah 1, 10. Sama. C-nya 4, hanya juga 10. Maka ini dinamakan berisomer. Rumus molekulnya sama-sama C4H10, tapi cara penggambarannya lebih dari 1. Itu yang dinamakan isomer. Kalau udah gambarnya berbeda, pasti namanya pun berbeda. Kalau ini tugasnya cari dulu rantai utamanya yang mana. 1, 2, 3. Berarti namanya 2 metil. 1, 2, 3, 4. 3 aja. Berarti propana. Kan nggak sama namanya. Ini yang dikatakan isomer rantai atau isomer struktur. Oke. Alkana hanya memiliki isomer rantai, tidak memiliki isomer yang lain. Atau misalnya kita punya cara menggambarkan yang contoh 2 yang kita buat, misalnya C5H10. Kita mau gambarkan C5H10. C5H12 kalau alkana. Nah, C5H12. Kita mau gambarkan C5H12. Ada berapa isomernya kira-kira? Kita tes. 1 gambarnya rantai lurus. Oke. Jadi sebenarnya cara menggambarkan isomer ini prinsipnya adalah kita buat-buat. Ingat caranya, kita kurangi aja salah satu atom C-nya. Yang satu yang kita kurangi itu jadikan cabang. Kalau jadikan cabang kan gampang. Misalnya gini, kalau mau jadikan cabang, kita kurangi aja. Tapi sebelumnya ini kasih nama ya. Ini namanya N-pentana gitu ya. Nah, kemudian yang di bawah kita buat jadi 4 rantai utamanya. 1 kan kita kurangi jadi cabang. Itu 1. Nah, kira-kira mungkin nggak ini, boleh nggak ini saya buat kayak gini di sini? Boleh nggak? Nah, kalau kayak gini, ini sama seperti ini. Kenapa? Karena ini kalau kita namai CH3, CH, CH2, CH3, CH. Nah, ini kan namanya 2 metil butana. Kalaupun ini kita tadi pindah ke sebelah sininya, maka penomoran tidak lagi dari sini, tapi harus dari sini. Dan ini dihitung 1. Ini sama dengan itu. Yang ini sama dengan ini. Maka ini tidak dihitung lagi. Tidak dihitung lagi isomer. Karena sama. Jadi ini enggak ya. Nah, maka berikutnya kayak mana lagi? Bisa enggak lagi? Bisa. Kalau ini enggak bisa kita pindah lagi. Kalau ini seandainya Bapak pindah kemari, boleh enggak? Enggak boleh. Ini jadi rantai lurus. Jadi hitungnya nanti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Enggak boleh. Tetap sama. Yang mana yang bisa Pak? Yang bisa itu seperti ini satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Beda kan? Nggak sama kan? Nggak sama. Makanya dia harus ditentuin dulu yang mana termasuk cabang dan rantai lurusnya. Oke, jadi tinggal kita lihat kalau kayak gini CH3, 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 CH3. Udah, mana rantai lurus? Ini rantai lurus. 1, 2, 3. Ini rantai lurusnya. Maka yang ini termasuk cabang. Berarti namanya 2,2 dimetil propana. Oke, jadi isomernya hanya 3. Satu ini, satu ini, satu ini. Jadi kesimpulannya semakin banyak atom C, atau gini aja, catatan ya, atom C semakin banyak, maka isomernya semakin banyak.
Itu dia. Oke. Itu isomer pada alkana. Kita masuk yang kedua, isomer pada alkena. Isomer pada alkena. Kalau isomer pada alkena, dia ada juga isomer rantai, tapi ada tambahan isomer yang lain. Oke. Isomer pada alkena. Isomer pada alkena itu ada 3. Yang pertama isomer rantai atau isomer rangka, bolehlah rantai. Yang kedua ada namanya isomer posisi. Terus yang ketiga ada namanya isomer fungsi. Dan yang terakhir ada namanya isomer geometri. Ini termasuk yang pada alkena. Kalau alkana tadi cuma punya 1, dia punya ini doang. Kalau alkana. Kalau alkena dia punya 4. Fungsi tambahannya, posisi, dan geometri. Kita masuk yang pertama, isomer rantai pada alkena udah tahu. Tapi kita coba gambarkan ya. Isomer rantai alkena. Isomer rantai alkena nggak jauh beda dengan isomer rantai pada alkana. Hanya saja isomer alkena itu ada rangkap 2-nya. Coba kita buat contoh. Kita mau gambarkan C4H8. Butena 1, 2, 3, 4. Ini gitu ya. Tinggal lengkapi ini 2, ini 1, ini 2, ini 3. 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 1, 8. Ini namanya dari sini memori 1 butena gitu ya. Nah, ini 1, ini 2, 3, 4. Bisa kita kurangi 1 jadi cabang. Kan rantai artinya rumus molekul sama tapi bentuk strukturnya tidak sama. Berarti ada yang kita kurangi sebagai cabang gitu ya. Kita kurangi aja 1, 2, 3. Di sini kita buat cabang. Nah, kan masih masuk di akal. Masih bisa dong. 1, 2, 3, 4. Tinggal lengkapi hanya CH3 habis 2 lagi. Maka nomornya 1, 2, 3, maka namanya menjadi 2 metil 1 propena. Ingat ya, kalau alkena itu harus akhiran ena. Dah, itu isomer alkena atau isomer rantai alkena. Jadi isomer rantai itu kata kuncinya sih sama seperti alkana. Hanya saja tugas kita adalah kalau udah rantai lurus kurangi 1 jadi cabang. Kalau 1 udah kita pindah-pindah nggak bisa lagi namanya sama, kurangi 2, kurangi 3 kalau atom C-nya lebih banyak. Maka intinya adalah atom C banyak, isomernya jadi lebih banyak. Itu yang pertama isomer rantai. Yang kedua isomer posisi pada alkena. Nah, Pak, kenapa pada alkana kita tidak punya isomer posisi? Karena alkana tidak mempunyai ikatan rangkap. Dia hanya mempunyai ikatan tunggal saja. Jadi yang mana yang maksudnya isomer posisi itu? Jadi kalau dikatakan isomer posisi, nah isomer posisi, ya isomer posisi itu maksudnya gini, senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Itu dia. Jadi isomer posisi itu rumus molekulnya sama-sama C4H8 tapi posisi rangkap yang kita bedakan. Itu dia ya. Oke, contohnya gimana? Kita bahas aja langsung sama contoh biar lebih paham. Yuk, contohnya gini kita buat.
Contohnya, contoh. Oke, masih sama kita ambil C4H8. Oke. Nah, kita mau gambarkan contohnya atom C-nya 4 ya. Di mana maksudnya posisi itu? CH3, CH2, CH2, CH3. Oke, kita buat pertama, ini rangkapnya di sini, 2 di sini terpaksa, maka ini 1 ya pas. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kalau ini kan nama udah berbeda, ini namanya 1 butena. Yang dimaksud dengan isomer posisi itu adalah rangkapnya kita bedakan. Yang awalnya di nomor 1, perhatikan, maka sekarang kita pindah ke nomor 2. Jadi dia posisinya gini. C, 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 C. Di sini sekarang. Maka hanya sini jadi 2, ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 2. Ini jadi 3, maaf. Nah, 3 tambah 3, 6 tambah 1 tambah 1, 8. Sama-sama hanya 8. Sama-sama C-nya 4. Tapi nama mereka berbeda. Kenapa? Posisi rangkap tidak sama. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi nama yang ini menjadi 2 butena. Inilah yang dikatakan isomer posisi. Rumus strukturnya sama-sama C-nya 4, sama-sama hanya 8. Tapi yang berbeda adalah posisi rangkapnya. Paham? Semoga paham ya. Pak, bisa nggak kalau yang ini kupindah lagi kemari? Seandainya kalau misalnya ini, yang ini dipindah kemari. Kalau seandainya itu kita buat 1. Kalau misalnya itu kita buat 1, 2, 3, 4. Yang dari sini tadi kita pindah kemari. Nah, maka ini sama dengan nomor 1. Ini sama seperti ini. Kalau ini kita buat, ini sama. Tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Karena sama. Nah, maka kan kalau kayak gini berarti nomornya dari sini dong. Kan harus dekat dengan rangkap penomoran. Tidak boleh dong. Maka ini sama dengan yang itu. Sehingga ini tidak dipakai lagi. Berarti ini kita silang. Maka isomer posisi untuk C4 sama H8 cuma ada 2. Oke, itu isomer posisi. Sekarang ada namanya isomer fungsi. Alkena. Kalau isomer fungsi alkena itu ingat aja. Nih saya kasih cara cepat aja ya, atau cara singkat aja. Isomer posisi alkena fungsi alkena itu berisomer fungsi dengan sikloalkana. Oke. Kalau misalnya gini, kita mau gambarkan C5H10. CnH2n kan alkana 1, 2, 3, 4, 5. Alkananya di sini. Angkap 2-nya. Berarti ini CH2, ini H1, ini 2, ini 2, ini 3. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 1, 10. Nah, ini namanya, kita nomori dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya 1 pentena. Nah, ini alkananya. Sikloalkananya gampang. Kalau udah katanya siklo berarti membentuk siklus. Kita buat aja segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sap, 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 sap. Ingat sikloalkana nggak ada rangkap 2 karena ujungnya ana bukan ena. Tapi membentuk siklo artinya dia tertutup. Tinggal kita hitung 2 garis 2, 2 garis 2, 2 garis 2, 2 garis 2, 2 garis 2. Udah, C-nya 5, hanya 10. Sama kan rumus molekulnya, tapi cara penggambarannya berbeda. Itu dinamakan dengan isomer fungsi. Jadi kalau ini soalnya maka namanya menjadi siklopentana. Terakhir namanya adalah isomer geometri. Isomer geometri ini lain pula. Kalau isomer geometri hanya dimiliki oleh isomer alkena. Dia isomer geometri nanti ada 2.
Isomer geometri itu ada dua, ada namanya isomer cis dan ada namanya isomer trans. Oke. Kalau isomer cis nanti topiknya kalau isomer cis itu artinya gugus yang sama, atom yang sama, gugus yang sama, letaknya bersamaan sisi. Kalau yang ini gugus yang sama, letaknya berlawanan sisi. Oke, jadi kalau garis besar gini, nanti kalau misalnya ada ini C rangkap 2, ini A, ini sama dengan A, ini B, ini B. Kalau dia bentuknya seperti ini, nah ini sama-sama sisi, sama, ini namanya cis. Kalau dia nanti bentuknya seperti ini, C rangkap 2C, ini A, di sini A, sini B, sini B. Nah, ini berlawanan sisi, ini enggak sama, maka ini namanya trans. Jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, cobalah kita gambarkan langsung ke contoh. Contohnya kita mau gambarkan isomer geometri dari C4H8. Kita bentukkan dulu rantai lurusnya. 1, 2, 3, 4, 5. 4 aja ya. Oke, 4 aja. Nah, saya ambil rangkap 2-nya di sini biar bisa di tengah gitu ya. CH2, CH, CH, CH2. Nah, jadi kalau misalnya mau gambarkan isomer geometri pada alkena, usahakan letak rangkap 2-nya itu di tengah gitu ya. Jadi nanti kalau dia di pinggir kali nggak bisa. Karena harus dasarnya dari mana? Dari C-nya gitu ya. C yang pakai rangkap. Nah, saya geraknya ini kan 2 butena. Kita mau gambarkan isomer geometri 2 butena. Yang pertama cisnya dulu. Kita gerak dari mana? Kita gerak dari C2. C-nya 2, C yang 2 gini ya. C yang 2 kita buat C rangkap 2 C. Otomatis ini kan sebenarnya garisnya sih bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Karena ada 2 garis kan 2 tangan lagi. Ya, tapi supaya lebih cantik penulisannya, kita buat sistemnya begini. Nah, C rangkap 2C garis sama aja kan, tangan kanannya tangannya kan tetap 4 gitu ya. Nah, yang satu CH ini bukan CH2, ini CH3 ya. Sebentar, ini 3. Ini 3. Yang satu CH3 yang ini saya buat di sini. Kan yang ini kan ngikat H sebenarnya. H ini kan karena di satu, sebenarnya kan ini lepas ini. Ini H di sini kan. Ini misalnya CH3 di sini, ini H, ini H, ini CH3. Kan sama aja ini. Nah, ini H-nya saya buat di sini. Baru H yang ini saya buat di sini. CH3 yang ini saya buat di atas. Nah, ini sama. Maka ini namanya adalah cis 2 butena. Kayak mana transnya Pak? Kalau transnya tinggal gampang balikkan C rangkap 2C. Di sini CH3, di sini H, hanya di sini. CH3-nya di sini. Kan tidak sama, berseberangan. Itu namanya trans 2 butena. Oke, itu pada alkena. Terakhir, isomer pada alkuna. Kalau isomer pada alkuna, tidak usah kalian ragu dan bimbang. Isomer pada alkuna sama seperti isomer pada alkena. Hanya saja alkuna rangkap 3. Oke, itu dia ya. Jadi
Kalau isomer pada alkuna, tidak usah pala Bapak gambarkan lagi. Pada dasarnya dia sama seperti alkuna. Cuman berarti gini, harus saya jelaskan juga lah sedikit. Nanti kalian nggak paham pula ya. Gini, isomer pada alkuna itu, isomer pada alkuna itu, ya, isomer pada alkuna itu, gini dia. Isomer pada alkuna ada isomer rantai, oke, nggak jadi masalah, udah sama sistemnya. Kemudian juga ada isomer posisi rangkap tiganya kita bedain. Kemudian isomer fungsi. Nah, kalau misalnya isomer pada alkuna tidak ada isomer geometri. Satu-satunya isomer geometri itu hanya punya si alkana. Jadi ini bisa digambarkan, saya rasa kalian udah bisa, sama aja tinggal ganti-ganti atom C-nya. Posisinya rangkap tiganya kita beda-bedain. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah isomer fungsinya alkuna. Oke. Nah, kalau isomer fungsi alkuna, dia berisomer dengan alkadiena. Alkuna berisomer fungsi dengan alkadiena. Ya, jadi contoh misalnya kita mau gambarkan C4H6 ya, CnH2n kurang 2. Kita gambarkan misalnya C4 begini ya. Nih C4. Sini rangkap 3. Ini H, ini ini habis, maaf. Ini 2, ini 3. 5 tambah 1 6. Ini namanya satu butuna karena dia rangkap 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, alkadienanya gampang, tinggal digambarkan. Sebenarnya kita gambarkan alkadienanya menjadi 1, 2, 3, 4. Alkadiena kan ada rangkap 2 sebanyak 2 kali. 1 di sini, 1 di sini. Boleh nggak alkena itu berdekatan? 1 di sini, 1 di sini. Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Biar rapi aja tulisannya. 2. Ini 1. Ini 1, ini 2. 2 tambah 2, 4 tambah 1 tambah 1, 5. Nah, namanya sudah berbeda. Namanya sudah berbeda, maka tuh gambarnya pasti berbeda. Maka namanya 1,3 buta di ena. Karena ada 2 rangkap 2-nya. Oke, paham? Tuh paham kan? Nah, berikutnya kita masuk yang namanya sifat hidrokarbon. Sifat hidrokarbon. Oke. Nah, sifat-sifat hidrokarbon ini nanti pada dasarnya adalah sifat hidrokarbon ini pada dasarnya terbagi 2. Yang kita garis bawahi nanti ada sifat fisikanya, kemudian nanti ada sifat kimianya. Tapi sifat kimia itu lebih ke reaksi sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya sifat fisika mau alkena, mau alkuna, mau alkana sih sama sebenarnya. Jadi sifat fisika hidrokarbon itu pada dasarnya sama. Mau alkana, mau alkena, mau alkuna, ini pada dasarnya sama. Jadi tidak ada perbedaan ya. Nah, sifat fisika alkana, alkena sama alkuna, yang pertama itu biasanya semakin banyak atom C atau atom C semakin banyak, maka massa molekul relatifnya semakin banyak. Karena massa molekul relatifnya semakin banyak, maka titik didihnya semakin tinggi. Kan bentuk fisik, berarti yang dilihat adalah titik didih, titik leleh, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya saya punya atom C5 sama saya punya atom C3, yang lebih lama mendidih itu adalah atom C yang 5. Kenapa? C-nya lebih banyak gitu ya.
Nah, yang kedua, adanya cabang dapat menurunkan titik didih. Dapat menurunkan titik didih. Jadi contoh, saya punya gambar atom C4, 1, 2, 3, 4. Yang satu lagi, 1, 2, 3 cabang. Nah, jadi ini kan namanya N-butana. Sementara ini namanya 2-metil propana. Nah, titik didih mana yang lebih tinggi? Titik didih yang ini lebih tinggi. Kenapa? Ini lurus. Ini titik didihnya rendah. Kenapa? Dia bercabang. Jadi kesimpulannya itu maksudnya ya. Kalau yang tinggi, yang adanya cabang itu lebih rendah titik didihnya. Berikutnya, yang ketiga, sifatnya adalah senyawa hidrokarbon tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-polar. Contohnya CCl4, CHCl3, dan seterusnya. Oke, itu dia sifat fisika hidrokarbon. Sekarang adalah sifat kimia. Kalau sifat kimia, kita harus bedakan sifat kimia alkana, sifat kimia alkuna, sifat kimia alkena. Jadi ini nggak bisa disatukan, harus dipecah. Nah, kalau sifat kimia adalah sifat kimia, ini nanti efeknya atau cenderungnya adalah terjadinya reaksi. Apakah dia mudah terbakar, nah terjadi mudah menguap dan seterusnya, atau itu adalah termasuk sifat kimia. Jadi nanti pada alkana itu sifat atau reaksi yang terjadi ada dua. Ada namanya reaksi pembakaran dan ada namanya nanti reaksi substitusi. Ini pada alkana. Nanti kita bahas satu-satu. Ini saya kenalkan dulu ya. Nanti kalau dia sifat pada alkena, sifat kimia alkena, ada tambahan nanti reaksinya, nanti ada reaksi substitusi juga bisa sebenarnya, tapi nanti ada tambahan. Kalau dia alkena, dia ada tambahannya namanya reaksi adisi dan reaksi eliminasi. Jadi reaksi padanya itu nanti ada reaksi substitusi juga boleh, substitusi, kemudian nanti ada reaksi adisi dan reaksi eliminasi kalau pada alkena. Nah, ini juga nanti harus dibahas, nanti kita bahas juga nih, cuma saya kenalkan dulu soalnya nanti terlalu banyak kalian lupa. Oke, yang berikutnya ada sifat kimia pada alkuna. Kalau sifat kimia pada alkuna, ini sih beda, nggak jauh beda sama adisi. Sama kimia. Sama seperti pada alkena. Hanya saja alkuna butuh bereaksi 2 kali. Itu dia. Oke. Kayak mana nanti reaksi pembakaran, kayak mana reaksi substitusi, eliminasi, adisi, dan seterusnya. Itu nanti kita bahas di konten berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar dan mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa like dan komen, terus dan subscribe juga. Dan yang paling penting, selalu jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting dan lebih utama dari segalanya.